Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menyampaikan materi yaitu mengenai riba, bank, dan asuransi. Namun sebelum kita lanjut ke materi, marilah kita berdoa supaya diberi kelancaran dan kemudahan dalam belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Tujuan pembelajaran pada video kali ini yang pertama yaitu dapat menjelaskan tentang riba dan jenis-jenisnya dengan benar. Yang kedua, dapat menyebutkan macam-macam bank dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan tentang ketentuan bank syariah dengan benar. Yang keempat yaitu menganalisa hukum riba, bank, dan asuransi dengan baik. Yang terakhir yaitu dapat menunjukkan beberapa contoh tentang praktik riba dalam masyarakat. Oke, tanpa basa-basi, mari kita lanjut ke pembahasan materinya. Yang pertama yaitu mengenai pengertian riba. Riba sendiri berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti tambahan yakni ziyadah. Atau kalau dalam bahasa Inggris disebut juga dengan addition atau sama juga artinya tambahan. Jadi arti secara harfiahnya merupakan tambahan pembayaran atas uang pokok yang dijadikan pinjaman. Sementara menurut istilah, riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Selanjutnya, dasar hukum riba. Dasar hukum melakukan riba adalah haram menurut Al-Quran, Sunnah, serta ijma ulama. Keharaman riba sendiri terkait dengan sistem bunga dalam jual beli yang bersifat komersil. Di dalam melakukan transaksi jual beli terdapat keuntungan bunga yang tinggi yang melebihi batas kewajaran sehingga dapat merugikan pihak-pihak tertentu. Riba identik dengan nuansa sebuah transaksi dalam tanda kutip pemerasan. Dasar hukum pengharaman riba sendiri telah dicantumkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang salah satu penggalan ayatnya berbunyi wa ahallallahu al-bai' wa harramar riba, yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selanjutnya adalah macam-macam riba. Riba oleh ulama fikih telah dibagi menjadi 5 macam yakni sebagai berikut. Dari status keharaman riba dapat kita simpulkan bahwa dilarangnya riba pasti memiliki berbagai macam hikmah serta manfaat yang dapat kita peroleh. Ini sebagai berikut. Yang pertama, hikmah diharamkannya riba yaitu menghindari tipu daya antara sesama manusia. Jadi kita tidak akan saling merugikan satu sama lain. Jadi kita menghindari persaingan atau kerjasama yang merugikan salah satu pihak. Kemudian yang kedua, melindungi harta sesama muslim agar tidak dimakan secara batil. Jadi ketika kita bekerja sama dengan sesama muslim maupun kepada siapapun itu non muslim, sesama manusia, kita tidak boleh mengambil keuntungan dari mereka secara batil. Karena tentu saja hak yang kita dapatkan itu adalah haram. Kemudian dapat memotivasi orang muslim untuk menginvestasikan hartanya pada usaha-usaha yang bersih, jadi tidak menginvestasikan hartanya kepada lembaga-lembaga yang riba. Dan hikmah yang paling utama adalah menjauhkan orang muslim dari sesuatu yang menyebabkan kebinasaan, karena pemakan riba adalah orang-orang yang
Zalim dan akibat kezaliman adalah kesusahan serta kerusakan. Kita beralih ke materi bank. Kata bank sendiri berasal dari bahasa Italia, yaitu banca, yang artinya meja. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank sendiri memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama menyimpan dana masyarakat, kemudian menyalurkan dana tersebut ke publik, kemudian memperdagangkan hutang piutang, kemudian mengatur dan menjaga stabilitas peredaran uang, dan yang terakhir tempat menyimpan harta kekayaan yang terbaik dan yang aman, karena di bank pasti dijaga uangnya. Bank juga memiliki beberapa tujuan. Yang pertama adalah menolong sesama manusia dalam banyak kesulitan. Yang kedua, meringankan hubungan antara pedagang dan pengusaha dengan memperlancar perpindahan uang atau mini transfer di antara keduanya. Kemudian, bagi hartawan atau orang-orang yang punya harta banyak, bank berfungsi untuk menjaga keamanan serta memberi perlindungan terhadap harta-hartanya dari kejahatan-kejahatan yang mengintai, dan yang terakhir untuk kepentingan dan perkembangan baik secara nasional, internasional, dan maupun dalam seluruh bidang kehidupan. Bank juga dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama dilihat dari fungsinya, kedua dilihat dari segi kepemilikannya, dan yang ketiga dilihat dari segi pengelolaannya. Kemudian kita akan membahas tentang bank syariah. Bank syariah adalah suatu bank yang dalam aktivitasnya, baik dalam penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah atau islami. Bank syariah mempunyai konsep dasar transaksi. Yang pertama adalah efisiensi, kemudian yang kedua adalah keadilan, dan yang ketiga adalah kebenaran. Bank syariah juga memiliki produk, misalnya dalam prinsip jual beli terdapat pembiayaan murabahah, kemudian salam, dan juga istisna. Di dalam Islam sendiri, bank memiliki beberapa hukum. Jadi ada ulama yang mengharamkan bank, ada yang membolehkan, dan ada juga yang menganggap masih samar atau subhat. Dari kelompok yang mengharamkan, mereka berpendapat bahwa hukum bank adalah haram, sehingga kaum muslimin dilarang mengadakan hubungan dengan bank yang memakai sistem bunga, kecuali dalam keadaan darurat atau terpaksa. Yang kedua yaitu kelompok yang tidak mengharamkan bank atau yang membolehkan. Mereka mengatakan bahwa kegiatan bermuamalah kaum muslimin dengan bank bukan merupakan perbuatan yang dilarang. Bunga bank di Indonesia tidak bersifat ganda, sebagaimana digambarkan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 130. Yang ketiga yaitu kelompok yang menganggap bahwa bank itu adalah subhat. Mereka berpendapat bank merupakan perkara yang belum jelas kedudukan hukumnya dalam Islam, karena bank merupakan sebuah produk baru yang tidak ada nas dan dalilnya. Lalu kita beralih ke materi yang terakhir, yakni tentang asuransi. Asuransi sendiri berasal dari bahasa Inggris insurance, yang artinya jaminan, sedangkan menurut istilah asuransi adalah perjanjian pertanggungan bersama antara dua orang atau lebih. Pihak yang satu akan menerima pembayaran tertentu bila terjadi suatu musibah dengan pihak yang lain juga membayar iuran yang telah ditentukan waktu dan jumlahnya. Adapun tujuan dari asuransi secara umum adalah demi kemaslahatan dan kepentingan bersama melalui semacam iuran yang dikoordinir oleh penanggung.
penanggung jawab artinya pihak asuransi. Asuransi juga dibagi menjadi dua, yakni asuransi konvensional dan juga asuransi syariah. Ada beberapa ciri-ciri yang dimiliki oleh kedua jenis asuransi tersebut. Yang pertama, asuransi konvensional memiliki beberapa ciri, yakni akad asuransi konvensional adalah akad muawadah, yang artinya akad yang di dalamnya kedua orang yang berakad tersebut dapat mengambil pengganti dari apa yang telah diberikannya. Kemudian akad asuransi konvensional adalah akad gharar, karena masing-masing dari kedua belah pihak penanggung dan tertanggung pada waktu melangsungkan akad tidak mengetahui jumlah yang ia berikan dan jumlah yang ia ambil. Asuransi syariah dibangun atas dasar ta'awun atau kerjasama, tolong-menolong, saling menjamin, tidak berorientasi bisnis atau mencari keuntungan materi semata, dan tidak bersifat muawadah tetapi tabaruk atau akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada dana tabaruk untuk tujuan tolong-menolong di antara para peserta yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial, atau mudharabah atau akad untuk memberikan bagi hasil atas investasi dana tabaruk. Secara umum, asuransi juga memiliki beberapa manfaat. Manfaat yang pertama yaitu tumbuhnya rasa persaudaraan dan rasa sepenanggungan di antara anggota. Lalu, implementasi dari anjuran Rasulullah SAW agar umat Islam saling tolong menolong. Yang ketiga, jauh dari bentuk muamalat yang dilarang syariat. Lalu, secara umum dapat memberikan perlindungan dari resiko kerugian yang diderita satu pihak. Lalu, meningkatkan efisiensi. Lalu, pemerataan biaya, dan yang terakhir adalah sebagai tabungan. Dalam Islam sendiri ada beberapa status hukum mengenai asuransi. Ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan, dan ada yang menganggap asuransi itu subhat, sama seperti bank. Yang pertama, dari kelompok ulama yang mengharamkan asuransi, di antara alasan mereka adalah asuransi itu sama dengan judi, yakni mengandung unsur-unsur yang tidak pasti. Lalu asuransi mengandung unsur-unsur pemerasan. Lalu dari kelompok yang membolehkan, di antara alasan mereka membolehkan asuransi karena tidak ada nas atau dalil yang mengharamkan asuransi. Kemudian karena sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak serta saling menguntungkan di antara kedua belah pihak. Dan yang terakhir, asuransi dapat menanggulangi kepentingan umum karena premi yang terkumpul dapat diinvestasikan untuk proyek-proyek yang produktif dan pembangunan. Kemudian yang terakhir, dari kelompok yang menganggap asuransi adalah subhat atau samar. Mereka beralasan bahwa tidak ada dalil atau nas yang menghalalkan atau mengharamkan asuransi. Karena itu mereka menganggap asuransi masih merupakan sebuah hal yang samar. Baik, sekian video pembelajaran fikih mengenai riba, bank, dan asuransi. Apabila ada materi yang belum dipahami, silahkan untuk bertanya di kolom komentar. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kali ini. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.